Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Bagi jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Kita juga bersyukur bersama pelayan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40. Tema ibadah, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketulunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini, serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Rahel Hatu. Ungkapan situasi. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain, dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum Bapak di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka, paduan suara Pelkat PKB, Mars PKB. Kaum
Bersama kaum bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini. Dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa, kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikan-Nya. Kita masuk di saat teduh. Kita akan menghadap Tuhan. Gita Bakti 24 ayat 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah nats pembimbing, Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Terimalah salam rasuli.
menyertai-Mu juga. Berpadu suara, nyanyikan haleluya. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati napas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat ini kami merasa tak berdaya. Kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tabahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu, ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami, ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara-saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu, ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh baiknya Engkau kepada kami, Bapa. Kalau sampai saat ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh melakukan segala aktivitas hidup kami. Itu semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami. Dan kalau saat ini juga Bapa, kami ingin disapa akan firman-Mu. Kami mohon, hadirlah bersama dengan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga firman-Mu yang sebentar kami baca, kami renungkan ini, itu boleh tinggal diam dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan yang 11 yang menyatakan, hal pengampunan dosa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima.
Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pemberitaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Disilahkan duduk. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, walaupun saat ini kita beribadah di rumah saja, itu tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Walaupun dalam hidup ini ada pergumulan bangsa kita yang sampai saat ini virus COVID-19 semakin bertambah. Tetapi satu hal yang harus kita aminkan dalam hidup ini, bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini tetap sehat, tetap kuat, ya. Walaupun saat ini kita juga harus mengalami yang namanya dampak COVID-19, tetapi percayalah, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, kita niscaya senantiasa berdoa. Kita percaya bahwa tidak ada satupun pribadi di antara kita yang tidak pernah berdoa dan tidak pernah selalu memuji Allah Bapa dalam namanya. Nah, doa dan pujian adalah bagian integral dari kehidupan orang percaya. Kehidupan kita. Nah, tanpa doa, tanpa pujian, hidup kita terasa kurang utuh, kurang lengkap, dan kurang sempurna.
Nah, doa menjadikan hati, jiwa, dan roh kita semakin dekat dengan Dia yang berkuasa melawat dan menjawab doa-doa kita. Doa membuat diri kita lebih mengenal Tuhan sebagai sumber kehidupan segala makhluk di bumi. Doa membuat diri kita menjadi lebih akrab dengan Tuhan yang memberi hidup. Karenanya, banyak pribadi yang berdoa dengan iman yang teguh, beribadah, memohon, memuji, bahkan memuliakan namanya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Nah, sekarang marilah kita mulai menyimak dan mempelajari ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Nah, ayat-ayat firman Tuhan tersebut merupakan salah satu ayat yang sangat populer di kalangan orang percaya. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini kita mendapati ada 3 kata kunci dari ayat tersebut. Yang pertama, kita lihat yang dikatakan, mintalah. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan karena setiap orang yang meminta, menerima, akan mendapatkan. Nah, penggalan firman ini menyatakan bahwa jika seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan dan doa dan iman yang teguh kepadanya, maka Dia akan memberikannya. Sekali lagi saya mau katakan, dari penggalan firman ini, di situ mau nyatakan setiap orang meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa dan iman yang teguh kepadanya, maka Dia akan memberinya. Nah, barang siapa memohon dalam doa dengan iman yang teguh, maka Tuhan Yesus Kristus akan melawat dan menjawabnya. Dan oleh karena itu, janganlah kita pernah ragu berdoa kepadanya. Janganlah kita bimbang memohon kepadanya. Karena doa adalah permohonan dan permintaan kepada Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang tinggal siapkah hati kita? Ini yang saya mau katakan. Siapkah hati kita? Fokuskah hati dan pikiran kita kepadanya? Berdoa dengan tulus hati kepadanya dan berdoa dengan yakin
pasti. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita pada waktunya. Ya. Jangan kita katakan, sudah berkali-kali saya berdoa, tetapi doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Ingat, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Doa kita akan selalu dijawab oleh Tuhan dengan waktu Tuhan. Berdoalah dengan sungguh, itu yang satu hal yang harus kita garis bawahi dalam hidup ini. Kesungguhan hati kita kepada Dia. Berdoa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepadanya melalui iman kita, melalui kepercayaan kita. Bahkan berdoa dengan kerendahan hati. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berdoa dan mintalah dengan menyembah. Kita harus percaya. Kita harus imani dalam hidup kita. Bahwa pada waktu Tuhan, Dia akan menolong dan memberkati kita. Lagian kita tahu sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita kan selalu mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Saya kasih contoh. Siapa sih orang tua yang memberi batu kepada anaknya yang meminta roti? Atau memberi ular kepada anaknya yang minta ikan? Nah, dalam ayatnya dari pembacaan kita 8 dan 9, di situ dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tentu tidak. Karena hubungan bapa dengan anak itu sangat erat. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tidak mungkin memberi sesuatu yang menyusahkan hati kita. Dia mau berkorban untuk kita. Di atas kayu salib, itulah pengorbanan Yesus bagi hidup kita. Bapa yang begitu baik. Bapa yang selalu mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat yang berikut, yaitu dikatakan carilah. Sejatinya Tuhan Allah sudah memberi kita segalanya. Meskipun kita belum atau bahkan tidak meminta kepadanya, Dia selalu memberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita modal yang sangat luar biasa. Kita diberikan tubuh lengkap dengan anggota-anggota tubuh kita. Seperti tangan, kaki, mata, dan hati. Dan semuanya itu. Nah, semuanya itu adalah modal bagi kita untuk mencari
mencari segala sesuatu dengan perintah dan firman-Nya. Kita diberikan perasaan, kita diberikan pikiran, kita diberikan hikmat, akal budi dan perasaan untuk dipergunakan mencari segala sesuatu yang baik, lebih baik dan terbaik, sehingga berkenan di hati Allah. Kita diberinya modal hati yang penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera. Diberikan karunia yang sabar, diberikan kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Nah, semuanya itu diberikan kepada kita supaya kita dapat berbagi. Dan tidak hanya meminta dan menerima. Selain itu, yang satu hal adalah yang lebih penting dan sangat penting dan terpenting dari semuanya itu adalah firman Tuhan. Allah sudah memberi Dia firman yang hidup bagi kita sebagai penebusan, juru selamat kita. Firman hidup yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dia yang harus terus kita cari, lalu memohon kepadanya, tinggal dalam hati kita. Karena itu, carilah, maka kamu akan mendapat. Dan setiap orang yang mencari, mendapat, dimaknai bahwa kita harus berupaya, kita harus berusaha, kita harus bekerja dan sebagainya dalam nama Tuhan untuk menyiapkan lawatan, jamaan, dan juga jawaban Tuhan bagi kita. Dan oleh sebab itu, jika kita berdoa, maka upayakan dan usahakan selalu bekerja. Percayalah bahwa dengan berdoa dan bekerja, maka segala upaya dan usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Allah sendiri akan menolong. Allah sendiri yang akan memberkati orang yang menabur dengan cucuran dan derayan air mata. Dan yang ketiga, ketoklah. Ayat firman Tuhan yang kita pelajari ini sangat menyentuh bahwa ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang mengetuk, baginya ya akan dibukakannya. Firman Tuhan menyiratkan bahwa seseorang yang mengetuk pintu berarti dia berada di luar. Ketika seseorang mengetuk pintu berarti dia sudah di depan pintu. Dia sudah di dekat pintu hati Tuhan. Karena ketukan pintu hati, Tuhan akan membukakan pintunya kepada kita. Jika Tuhan Yesus sudah mengetuk pintu hati kita, maka segeralah bukakan pintu hati kita kepadanya. Jika kita percaya bahwa Tuhan sudah diam di dalam hati kita, dan kita diam di dalam Dia, maka segala sesuatu yang kita minta akan diberikannya. Dan segala sesuatu yang kita cari tentu akan kita dapatkan. Asalkan kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Jangan kita keras hati. Jangan karena kita merasa kita lebih
kita menutup hati kita. Kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Kita bersyukur kalau Tuhan kita mau mengetuk hati kita, itu berarti Tuhan sangat sayang kepada kita. Kalau Tuhan kita mau menegur kita dengan cara Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia mau mengetuk hati kita. Dia mau mengingatkan kita bahwa Dia ingin masuk dalam hati kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 7 ayat 8, di situ juga dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa apabila Bapa duniawi kita yang berlumur dosa dan kejahatan memberi kita yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapa kita yang di sorga niscaya akan memberikan kita segala sesuatu yang baik, lebih baik, dan yang terbaik. Allah Bapa yang kita sembah dalam Yesus Kristus, niscayalah akan selalu menyertai, akan selalu menopang, akan selalu menolong, bahkan melindungi kita. Berbahagia orang yang selalu meminta dengan iman yang teguh kepadanya. Karena Dia sudah memberi kita segala sesuatu dengan limpahnya. Berbahagialah kita yang mencari firman Tuhan. Karena Dia sebagai firman yang hidup sudah memberikan kita sukacita. Memberikan kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sungguh bahagia bila Tuhan mau mengetuk pintu hati kita. Bahkan Tuhan mau berkenan hadir di hati kita. Bahkan mau diam, tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya tak
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing boleh berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu mau mengajarkan kepada kami untuk selalu membuka hati kami hanya untuk Tuhan. Kami mau Tuhan masuk dalam hati kami, supaya kami selalu diingatkan bahwa Allah Bapa kita yang selalu mengasihi kami, Allah Bapa kami yang selalu memberkati kami, bahkan selalu bersama dengan kami di dalam setiap perjuangan hidup yang kami jalani. Firman-Mu selalu mau mengingatkan kepada kami bahwa kami selalu memberikan waktu kami, hati kami, hanya untuk Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan selalu dekat kepada kami. Bahwa Tuhan selalu mau menjaga kami. Bahwa Tuhan yang selalu melindungi kami di dalam kami menjalani hidup ini. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar ini ya Bapa, Tuhan tolong tanamkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini jangan lalu begitu saja kepada kami, tetapi mau tinggal diam dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja kami yang ada di muka bumi ini. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani Tuhan. Berkati gereja-Mu, teristimewa gereja kami yang tercinta, yaitu GPIB Anugerah Bekasi. Berkati gereja-Mu ini, yang walau saat ini ya Bapa, kami lakukan hanya melalui live streaming. Tetapi kami percaya Tuhan ada dalam gereja kami ini.
Bahkan Tuhan memakai hamba-hambamu yang ada di dalamnya. Baik itu para pendeta, baik itu penatua dan diaken, pelkat, komisi, panitia, pegawai gereja. Tuhan berkati orang-orang yang ada di dalam gerejamu ini, di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga segala program kerja yang ada, yang sudah bahkan yang akan dilakukan, Tuhan berkati semuanya itu. Biarlah program kerja gerejamu ini boleh berjalan dengan baik dan boleh bersama-sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan mau bergandengan tangan membawa yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Mereka dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, tolonglah setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Walaupun saat ini kami tahu ada tantangan virus yang ada. Ada banyak orang-orang yang harus di PHK. Biarlah ya Bapa, Tuhan kiranya senantiasa memberkati teristimewa jemaat-Mu di dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Dan biarlah semuanya itu dapat menunjang dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka dari itu berkati segala usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa bagi jemaat Tuhan yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Lihatlah setiap usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang walaupun saat ini dalam masa libur sekolah, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam sukacita mereka, dalam istirahat libur mereka. Biarlah anak-anak-Mu boleh menikmati semuanya itu. Dan biarlah juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam perjuangan mereka, dalam mengejar cita-cita mereka. Mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Biarlah anak-anak-Mu boleh meraih semuanya itu. Masa depan mereka. Karena Tuhan yang menolong anak-anak-Mu. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini juga, kami berdoa bagi para orang tua kami dalam lanjut usia. Tuhan berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita di dalam masa tua mereka. Bahkan Tuhan jauhkan mereka dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena kehidupan rumah tangga, kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Biarlah Tuhan, tolonglah jemaat-Mu dalam setiap kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan.
dan juga sukacita di dalam berumah tangga. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena merasa sakit, karena merasa COVID-19, mereka yang terbaring, mereka yang dalam pemulihan, tolonglah jemaat Tuhan, kasihanilah mereka, lihatlah setiap doa dan permohonan mereka untuk mendapatkan kesehatan yang baik, kesembuhan yang baik. Kami tidak bisa sebut satu persatu jemaat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan melalui pengobatan, melalui alat medis yang mereka pakai, melalui makanan dan minuman. Bahkan Tuhan memakai para dokter dan perawat untuk dapat menyembuhkan jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan Bapa dalam surga, hanya kepadamu-lah mereka bermohon. Hanya karena belas kasih-Mu ya Tuhan, mereka boleh sembuh. Karena Tuhan yang akan menolong, memberkati dalam setiap perjuangan mereka dalam kesembuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang merasakan dalam sepanjang minggu ke depan, oleh karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati sukacita jemaat-Mu. Pertambahan usia yang Kau berikan, biarlah senantiasa mereka bersyukur, senantiasa mereka berterima kasih kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pemimpin-pemimpin eksekutif, legislatif dan yudikatif, TNI dan Polri. Kiranya Tuhan berkati, khususnya pemerintah yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat dan yang memimpin negeri ini, agar mereka jadi berkat untuk bangsa dan negeri kami ini. Ya Bapa dalam surga, kami yang melayani Tuhan pada saat ini, baik itu pendeta, penatua dan diaken, pelkat PKB, organis, multimedia. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan jaga dan berikan mereka selalu kesehatan.
Tuhan berkati setiap tugas pekerjaan. Bahkan biarlah Tuhan sendiri yang selalu memberikan mereka berkat dalam hidup berumah tangga mereka. Kami boleh bersyukur Bapa, karena PKB saat ini berumur 40 tahun. Tuhan berkati sukacita PKB ini. Bahkan pengurus-pengurus yang ada, yang terlibat di dalam persekutuan kaum Bapa ini. Ya Allah, ya Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami mohon kepadamu, lindungi kami, jaga kami, berikanlah kami imun yang baik, bahkan berikanlah kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada dan selalu menjaga hidup kami. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami ingin berdoa secara pribadi kami, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Dengarkanlah doa pribadi kami. Inilah kami, inilah permohonan kami, dan biarlah Tuhan sendirilah yang akan memberi yang terbaik bagi kami. Doa yang kami bawa, yang kami dasari semua ini, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, tibalah kita dalam pengucapan syukur. Semua waktu, aksi dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri telah kita jalani. Maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
Kita memberi persembahan dengan diiringi Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2. Mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia, karena telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Mari bawa persembahan hati suci sukacita, jangan bersedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita bawa doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini. Kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon kesabaran jemaat, kita akan mendengarkan warta jemaat melalui slide.
Kami majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rahel Hatu yang telah membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Demikian warta jemaat Minggu pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB yang akan disampaikan oleh pengurus Pelkat PKB. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-27 Yadiah GPIB dan HUT ke-40 PKB GPIB. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada 5 Juli 2021 yang lalu, 27 tahun sudah usia Yayasan Diakonia GPIB. Dan pada hari ini, 11 Juli, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yadiah dan Pelkat PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani, dan tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi, mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi terwujudnya herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksinasi juga sudah semakin digencar. Tapi apakah tidak cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru secara daring, seperti bekerja atau belajar dari rumah, rapat, diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca dengan berbagai jenis kualitas dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan.
atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Walau bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti ini, bagaimana batin kaum bapa menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Namun demikian firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya, firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu kita diingatkan akan penting mendapatkan asupan firman Tuhan. Komunitas Baca Alkitab KBA merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas Baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang berseliweran hadir di gate-gate dalam genggaman kita. Dalam KBA kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita saling membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu ini kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun kini pandemi seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan renungan firman Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita saat ini dan misteri masa depan yang akan datang. Terus berdoa dan andalkan Tuhan agar anugerahnya mendatangkan segala yang baik atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebihan. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah, walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita juga terus bersaksi dan beraksi dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Berdiakonia untuk menjangkau kekuatan mereka yang lemah, untuk membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkir dan menderita, agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi seluruh berkat-Nya terhadap sesama. Dengan demikian hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera dan kabar baik di tengah dunia yang resah dan gelap. Sebab Tuhan yang setia itu selalu hadir menolong dan memampukan kita semua. Meski dunia ini harus terus berubah
sesuai perkembangan zaman dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu melalui kebiasaan membaca Alkitab. Setiap hari melalui praktek dan kehidupan nyata sebagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum Bapak GPIB, jadilah teladan dan nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasikan kehidupan sesama. Salam sehat penuh damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujudnya keluarga gereja, masyarakat dan bangsa yang kuat, sehat dan sejahtera. Dirgahayu Yayasan Diakonia GPIB, melayani bukan dilayani. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode 20 GPIB. Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Romambi. Ketua 1 Pendeta Martin Pendeta Martin Lewakabesi. Ketua 2, Pendeta Melkisedek Poemar. Ketua 3, Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas. Ketua 4, Penatua Andri PH Nelwan. Ketua 5, Penatua Mangara Pangaribuan almarhum. Sekretaris Umum, Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Sekretaris 1, Pendeta Eli de Pitoy de Bel. Sekretaris 2, Penatua Sela Aryani Lumempou Salomo. Bendahara, Penatua Roni H. Wayong. Bendahara 1, Penatua Edi Maulana Soendoeng. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya disertai ketaatan dan ketuklah hati Allah. Sungguh nyata, apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya benar adanya, amin.
Kami yang bertugas saat ini mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.